Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ella Teresia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi reaksi kimia dan mol. Materi ini sangat penting loh, karena menjadi dasar untuk kehidupan kita sehari-hari. Mari kita masuk ke dalam materi reaksi kimia dan mol. Yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang pengertian reaksi kimia. Reaksi kimia adalah proses perubahan zat asal yang disebut dengan reaktan menjadi zat baru yang disebut dengan produk melalui pemutusan dan pembentukan ikatan kimia. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu pembakaran kayu, di mana kayu dan oksigen bereaksi menghasilkan abu, karbon dioksida, dan air. Penggunaan baterai yang melibatkan reaksi elektrokimia dan proses pencernaan makanan di tubuh kita. Kita lanjut ke ciri-ciri reaksi kimia. Bagaimana kita tahu bahwa reaksi kimia terjadi? Ada beberapa ciri yang bisa kita amati. Yang pertama itu ada perubahan warna. Misalnya, saat besi berkarat, dia akan berubah menjadi warna coklat kemerahan. Di mana besi itu mengalami perubahan warna, yaitu saat dia berkarat, dia akan berubah warna menjadi warna coklat kemerahan. Dan ada terbentuk gas, seperti gelombang CO2 yang saat baking soda dicampur dengan cuka akan menghasilkan gelembung CO2, dan disitulah terbentuknya gas. Terbentuk endapan. Contohnya saat larutan perak nitrat bereaksi dengan natrium klorida, di situ akan terbentuk endapan putih. Dan ada perubahan suhu, di mana di dalam kehidupan kita sehari-hari kita pasti ada perubahan suhu, di mana dalam setiap tahun itu terbagi dalam berapa bulan kita akan mendapatkan reaksi panas atau eksoterm, yaitu reaksi panas. Dan beberapa bulan kemudian kita akan merasakan perubahan suhu dari panas ke suhu dingin. Itulah dinamakan endoterm. Dan yang terakhir ada tidak dapat dibalik secara fisik. Reaksi ini tidak dapat dibalik secara fisik, ini yang membedakan dengan perubahan fisik seperti mencair atau membeku. Lanjut. Kita akan membahas tentang persamaan reaksi kimia. Nah, persamaan reaksi kimia. Persamaan kimia adalah representasi simbolis dari reaksi menuju reaktan ke produk. Contoh sederhananya yaitu 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O, di mana ini adalah reaksi pembentukan air dari hidrogen dan oksigen. Kita perhatikan angka 2 di depan H2 dan H2O. Ini disebut dengan koefisien, di mana koefisien menunjukkan perbandingan mol zat yang bereaksi. Jadi, dalam reaksi ini, 2 mol hidrogen bereaksi 1 mol oksigen menghasilkan 2 mol air. Dan ada Na plus Cl2 menghasilkan 2 NaCl. Ini adalah pembentukan natrium klorida. Dan kita akan membahas tentang hukum kekekalan massa.
Massa total reaktan sama dengan massa total produk, massa tidak hilang atau bertambah. Penjelasannya yaitu atom hanya berubah susunan, tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Contoh penerapannya dalam reaksi 2Mg plus O2 menghasilkan 2MgO. Jika kita menimbang 48 gram magnesium ditambah 32 gram oksigen sama dengan 80 gram magnesium oksida. Hukum ini menjadi dasar untuk menyimbangkan persamaan kimia. Lanjut ke konsep mol. Mol adalah satuan jumlah zat dalam kimia setara dengan 6,022 dikali dengan 10 pangkat 23 partikel. Angka ini disebut dengan bilangan Avogadro atau Na. Nah, jadi 1 mol zat mengandung bilangan Avogadro yaitu Na atom, molekul, atau ion. Di mana rumus dasarnya jumlah mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Sebagai contoh, 1 mol karbon memiliki massa 12 gram sesuai massa atomiknya. Lanjut ke massa molar. Massa molar yang dilambangkan dengan M adalah massa 1 mol zat satuan gram per mol. Untuk unsur sama dengan Ar atau massa atom reaktif. Unsur senyawa yaitu sama dengan Mr, massa molekul reaktif. Contoh yaitu massa molar aluminium dengan Ar 27 sama dengan 27 gram per mol. Massa molar H2SO4 adalah 98 sama dengan 98 gram per mol yang dihitung dari 2 atom hidrogen, yaitu 2 dikali 2 dan 1 atom sulfur itu 32, jadi kita tambahkan dengan 32 plus atom oksigennya 4 dikali 16. Lanjut ke hukum mol, massa, dan jumlah partikel. Rumus utamanya yaitu N sama dengan M atau M. Jumlah mol sama dengan massa atau massa dibagi massa molar. Massa sama dengan N dikali M. Jumlah partikel sama dengan N dikali dengan Na. Dan contoh perhitungannya, berapa mol dalam 44 gram CO2, di mana M sama dengan 44, dan kita ketahui N sama dengan 44 dibagi 44 sama dengan 1 mol. Jumlah molekul 1 dikali 6,022 dikali 10 pangkat 23 sama dengan 6,022
6,022 dikali dengan 10 pangkat 23 molekul. Volume. Sekarang kita akan masuk ke volume molar gas. Volume molar gas pada STP. STP suhu 0 derajat Celcius, yaitu 273 K. Tekanan 1 atmosfer. Volume 1 mol gas ideal sama dengan 22,4 liter volume molar. Rumusnya adalah V sama dengan N dikali 22,4 liter pada STP. Contohnya yaitu volume 2 mol O2 sama dengan 2 dikali 22,4 sama dengan 44,8 liter. Yaitu N sama dengan V dibagi 22,4, misalnya 11,2 liter Na sama dengan 0,5 mol. Sekarang adalah stoikiometri reaksi kimia. Stoikiometri adalah perhitungan kuantitatif zat dalam reaksi berdasarkan koefisien. Koefisien reaksi menunjukkan perbandingan mol. Contohnya dalam reaksi 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O. Perbandingan molnya yaitu H2 banding O2 sama dengan 2 dibanding 1. Stoikiometri ini digunakan untuk menghitung jumlah reaktan yang dibutuhkan atau produk yang dihasilkan dari jumlah zat yang sudah diketahui. Sekarang kita akan masuk ke dalam jenis perhitungan stoikiometri. Yang pertama ada mol ke mol menggunakan perbandingan koefisien langsung. Massa ke massa, dari massa dikonversi ke mol, lalu menggunakan perbandingan, kemudian dikonversi lagi ke massa ke mol, dan mol ke massa. Langkah umumnya adalah input ke konversi ke mol, ke stoikiometri ke konversi output. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam penerapan reaksi kimia dan mol dalam kehidupan. Pertama, dalam proses fotosintesis. Tumbuhan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia berupa glukosa. Konsep mol digunakan menghitung jumlah CO2 yang diperlukan untuk menghasilkan 1 mol glukosa. Yang kedua ada dalam pembakaran bahan bakar digunakan dalam kompor kendaraan bermotor dan pembangkit listrik, di mana stoikiometri membantu menentukan jumlah oksigen yang dibutuhkan agar pembakaran sempurna. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan soal. Soalnya yaitu sebanyak 4 gram H2 bereaksi dengan O2 menurut reaksi 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O. Berapa gram H2 yang dihasilkan? Di mana
kita mengetahui bahwa massa H2 sama dengan 4 gram, Mr H2 sama dengan 2, Mr H2O sama dengan 18 gram per mol. Langkah pencariannya, cari mol H2 banding 1, di mana 4 dibagi 2 sama dengan 2 mol. Nah, dari persamaan reaksi ini, perbandingan H2 banding H2O adalah 2 banding 2 atau 1 banding 1. Jadi, mol H2O sama dengan mol H2 sama dengan 2 mol, dan H2O sama dengan 2 dikali 18 mendapatkan 36 gram. Jadi H2O yang dihasilkan adalah 36 gram. Nah, kesimpulan dari materi reaksi kimia dan mol ini yaitu reaksi kimia melibatkan transformasi zat dengan ciri khas tertentu dan tunduk pada hukum kekekalan massa. Konsep mol memudahkan perhitungan jumlah zat, massa, volume, dan partikel. Stoikiometri menghubungkan reaksi kimia dengan perhitungan mol untuk aplikasi praktis seperti industri kimia. Nah, pentingnya yaitu membantu memprediksi hasil reaksi secara akurat. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.